Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel super update terkini dengan saya Chris Sestian di Laga. Teman-teman, lagi-lagi kita akan membahas seputar Habib Nurmagomedov. Kebetulan kita sangat sangat ngefan lah istilahnya sama Habib Nurmagomedov, apalagi ini adalah pertandingan yang katanya dia bilang kalau ini adalah last fight alias pertandingan terakhirnya, dan pertandingan sangat menguras emosi untuk dia. Menguras emosi di sini bukanlah amarah teman-teman ya, tetapi emosi tentang batin lah, tentang sesuatu yang sangat sulit diungkapkan, yaitu kesedihan teman-teman ya. Oke, video sebelumnya kita sudah bahas Habib Nurmagomedov. Kenapa sih dia begitu sangat mencintai ayahnya tersebut? Kali ini kita akan membahas alasannya Habib mencintai ayahnya. Setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman akan bergumam lah istilah, atau bakal juga bilang pantas dia sangat mencintai ayahnya gitu ya. Pantas ya, walaupun tidak begitu pun kita memang harus mencintai ayah kita, tapi Habib ini benar-benar sangat dekat dengan ayahnya. Kita lihat ini ada video ini dari temannya Habib, dikirimkan ke Habib sebelum pertandingan melawan Justin Gaethje. Jadi ini kilas seputar kehidupan Habib dalam berupa kartun teman-teman ya. Di sini ada sebuah bukit teman-teman. Ya, di sini ada sebuah bukit. Di mana bukit ini adalah suatu puncak. Dengan kita di atas puncak, kita akan melihat mimpi kita seperti itu. Nah, mencapai puncak pun itu, untuk melihat mimpinya aja itu harus berusaha seperti itu. Di sini ada Habib Nurmagomedov kecil di sini bersama sang ayah mendaki bukit tersebut teman-teman. Nah, di sini kita melihat Habib dengan baju biru. Habib kecil ini teman-teman ya. Habib kecil dengan berbaju biru, dengan di depannya ayahnya mengajak berlari untuk mencapai puncak. Istilahnya kehidupan lah teman-teman. Seperti ini, kita lihat di sini dulu. Nah, berlari. Setelah mencapai puncak, ayahnya ini seolah bercerita atau memberikan suatu gambaran untuk masa depannya Habib. Itu masa depanmu nak, itu masa depanmu. Kamu insya Allah berhasil menggapai masa depanmu dengan gemilang kalau kamu berusaha dan berjuang, dan ayah akan mendampingimu. Seolah-olah begitulah teman-teman ya. Itu bulan matahari yang besar itu seolah mimpi yang akan diraih oleh Habib. Mulailah Habib berlatih teman-teman. Habib kecil mulai berlatih dengan beruang. Makanya dari sini mungkin kenapa sih Habib itu begitu jago sampai 29-0 ya teman-teman ya. Mungkin karena Habib itu udah menang start dulu. Katakanlah musuh-musuhnya itu baru mulai latihan itu umur remaja lah atau dewasa lah seperti itu. Tapi Habib kecil itu udah berlatih ya. Dan berlatihnya itu sama beruang, bayangkan. Tapi di sini beruangnya itu tidaklah beruang liar teman-teman ya. Tentu aja sang ayah itu mendampinginya. Karena bagaimanapun sang ayah ini pensiunan tentara ya, seorang tentara dari Rusia pula ya. Jadi ya udah tidak diragukan lagi lah ya teman-teman. Di sini ayah terus mendampingi Habib kecil. Nah, di sini Habib mulai berlatih teman-teman. Didampingi ayahnya pakai baju itu, Habib pakai baju merah itu, ayahnya pakai celana biru. Ini Habib berlatih hingga sampai dewasa. Akhirnya Habib terus dilatih oleh ayahnya. Di sini ayahnya udah terlihat bungkuk, berarti udah mulai terlihat tua teman-teman ya. Setelah dirasa mumpuni, nah ini setiap musim berarti ya, berganti setiap waktu, terus berlatih Habib ini. Jadi fisiknya, mentalnya itu udah benar-benar luar biasa sekali teman-teman ya. Setelah dirasa mumpuni teman-teman, ini Habib akhirnya mengikuti pertandingan. Nah, di sini adalah debut pertamanya Habib, MMA debut pertamanya. Di situ ayahnya terus mendampingi dia teman-teman, di belakangnya terus mensupport dia dan selalu hadir di setiap pertandingannya. Ini kebetulan ini masih
kebetulan di UFC Rusia insya Allah ya kalau saya nggak salah. Ini di UFC Rusia, kebetulan UFC itu kan di Rusia juga ada UFC Rusia. Jadi masih di negaranya lah ya teman-teman. Dan Habib alhamdulillah menang terus menang hingga Habib menjabat selalu juara satu yang selalu mensupportnya Habib ini. Nah, suatu ketika dirasa Habib ini sudah mulai benar-benar berbekal yang sangat kuat, ya berbekal sangat cukup lah, dirasa sangat cukup hingga suatu saat Habib ditawarin untuk ke UFC. Dan UFC ini adalah nggak di negaranya, di Octagon, jadi di Amerika ya teman-teman. Octagon benar Amerika ya. Jadi di Octagon Habib untuk mencapai mimpinya ya dari naik bukit itu kita lihat itulah nak mimpimu nak. Nah, inilah saatnya mimpimu nak. Saatnya kamu meraih, saatnya kamu menjadi orang besar. Dan di sini Habib itu tidak hanya dididik tentang apa ya. Kamu kalau punya ketenaran, kamu kalau punya uang kamu akan memiliki segala-galanya. Tidak. Jadi ayahnya itu juga mendidik tentang agamanya juga. Jadi Habib itu benar-benar dibekali di dalam jiwanya itu Allah, Allah dan Allah. Saat Allah bersamamu kata Habib itu nanti ada di Instagram captionnya Habib, tidak ada yang akan mengalahkanmu. Itu kerennya Habib di situ ya. Jadi dia tidak hanya bertarung, tapi dia benar-benar juga dibekali agama oleh ayahnya. Oke, seperti itu agama Islam. Dan ini Habib akhirnya mengiyakan untuk meraih mimpinya, tapi sang ayah tidak bisa ikut karena alasan visa teman-teman ya. Jadi visanya bermasalah, jadi ayahnya itu tidak bisa ikut bukan karena usianya, tapi karena visanya. Jadi dia tidak bisa ke Amerika ini. Habib akhirnya berangkat seorang diri, maksudnya seorang diri ini tanpa ayahnya, tetap matinya tapi seorang diri tanpa ayahnya. Dia harus meninggalkan ayahnya. Dan ayahnya pun mesti gimana ya, tetap ada rasa kehilangan tuh mesti ya. Mulai dari kecil bersama dia, dilatih dia. Sekarang Habib seolah-olah anakku mau pergi berjuang sendiri, namanya seorang hati ayah ya, seorang hati ayah. Jadi adalah rasa ya Allah, semoga kau jaga anakku ya Allah di sana, semoga bisa meraih mimpinya, seperti itulah teman-teman. Ada rasa sedih. Ini seorang ayahnya seolah di puncak melihat perjuangan Habib. Puncak ini tidak hanya sekedar puncak tapi tempat istimewa untuk mereka lah ya. Habib mulai berjuang di negara lain, di benua lain tanpa didampingi ayahnya. Biasanya ayahnya selalu di belakang arenanya selalu mensupport dia. Setelah Habib menang merangkul ayahnya seperti itu. Kali ini di negara Octagon Habib tidak ada ya, tidak ada ayahnya. Ini Habib merasa ya sedih lah. Ayahnya hanya bisa menontonnya dari TV, tapi support terus. Hingga suatu hari, ya, pertandingan ke-28. Jadi Habib itu terkenal waktu ya sebenarnya kalau yang mengikuti UFC sudah mesti terkenal ya. Untuk teman kita yang awam ini kita kenal Habib ini setelah bertanding melawan McGregor ya. Karena ada mengandung sara meskipun itu katanya bisnis, itu sangat-sangat viral banget ya. Sampai semua orang mencari siapa sih Habib ini teman-teman ya. Dia benar-benar teguh terhadap agamanya dan benar-benar keras terhadap yang menghina agamanya ya. Di sini untuk pertandingan ke-28 UFC diadakan di Abu Dhabi. Habib senangnya luar biasa. Habib akhirnya bisa balik. Dan di mana ayahnya nanti pasti bisa menonton dia lagi gitu. Habib melawan Poirier. Ini Habib balik. Ini ada pesawatnya. Habib balik. Ini ada pesawatnya. Habib balik. Inilah Habib Nurmagomedov pun alhamdulillah pun menang melawan Poirier. Di sini ayahnya tentu saja hadirlah di arena tersebut. Betapa senang yang luar biasa sekali ya seorang Habib. Jadi Habib ini meskipun seorang petarung yang luar biasa, udah besar, dia itu masih sangat terikat sama ayahnya. Tidak langsung ya gue udah bisa, gue udah jagoan, gue udah gak butuh lo, nggak kayak gitu. Habib ini benar-benar anak yang patuh
dan benar-benar insya Allah anak yang soleh. Jadi sangat erat dia sama ayahnya, itu sangat erat sekali. Dia sangat senang dan dia menghadiahkan sabuk ini untuk sang ayah tersebut, teman-teman ya. Hingga satu saat, teman-teman, Habib yang tangguh pun akhirnya harus terpuruk. Dimana tidak, seseorang yang selalu berada di sampingnya, mulai dari kecil, seseorang yang selalu mensupport dia, seseorang yang selalu menguatkan dia, mengajari tentang hidup, tentang agama, semua bekal. Dia menjadi Habib Nurmagomedov yang dikenal ini. Semua karena Allah dan lantaran ayahnya yang benar-benar begitu antusias dan sangat-sangat mencintai dia, teman-teman ya. Habib saat itu, saya mengikuti Instagramnya Habib. Saat itu dia benar-benar down. Masya Allah. Waktu dapat ada kabar ayahnya meninggal dunia ini. Biasanya di Instagram Habib tuh satu harinya adalah 2 kali atau bikin Insta story kayak gitu tuh, saya mengikuti itu. Itu waktu saya mendengar kabar kalau ayahnya tidak ada, itu sama sekali selama beberapa pekan itu tidak ada berita tentang dia. Insta story, apapun update ada yang di Instagram juga nggak ada seperti itu. Ini legendari MMA coach, pelatih MMA Best Way. Khabib make not fight again. Ini Habib sudah benar-benar terpuruk. Tapi di sini Habib father left behind Jesse Abdul Manap Nurmagomedov wanted Habib to reach 30. Jadi Abdul Manap itu ayahnya Habib, berharap inginlah Habib itu mencapai 30. Hingga akhirnya Habib menguatkan hatinya untuk mencapai 30 itu, dan pertandingan ke-29 dia akhirnya melawan Justin Gaethje ini, teman-teman, yang diadakan kemarin tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober, tepatnya pas menjelang subuh pertandingannya Habib dimulai. Dan saat itu, teman-teman ya, saya melihat sendiri Habib ini waktu sebentar saya kira waktu Habib ini ada masuk arena lah, teman-teman, masuk arena, Habib masuk arena ini, dia tuh kayak gini. Mungkin teman-teman yang melihat ada yang apa dia nervous gitu karena musuhnya ini juara 1. Kalau itu sangat diketawakan ya. Habib itu orangnya itu pemberani banget ya. Dia itu sangat-sangat nggak takut lah sama lawan-lawan itu. Dia nggak ada grogi, nggak ada nervous, nggak ada. Jadi dia waktu masuk arena itu baru kali itu saya ngelihat Habib itu kayak desah. Jadi di situ mungkin mungkin kalau nggak salah, ini pendapat saya sih, dia mengingatkan lah flashback terhadap ayahnya saat itu ya. Biasanya saat itu waktu dia jalan diiring ayahnya di sampingnya, ditepuk oleh ayahnya di sampingnya, di belakangnya, dibarengi oleh ayahnya hingga dia naik ke arena pertarungannya itu. Terus saat itu ayahnya sudah nggak ada, jadi dia terus seperti itu, terus bernafas panjang Habib saat itu waktu pertandingan ke-29 ini. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Babak pertama itu gue agak kaget sih, babak pertama ini. Jadi Habib ini babak pertama ini benar-benar apa ya, pertahanannya itu sangat terbuka dan dia tapi maju ngelawan terus, bukan seperti Habib biasa pertarungan biasanya sangat hati-hati dan lain-lain. Bukan, jadi banyak celah, seolah dia gini lah, udahlah ayo kelut sama gue, ayo kelut kayak gitu. Dia itu terbawa emosi banget lah pertandingannya ke-29 ini, karena dia benar-benar mestilah mentalnya itu, walaupun dia seorang petarung tapi dia tetap profesional ya, tetap profesional. Sehingga di babak kedua dia akhirnya berhasil mengalahkan Justin Gaethje ini dengan lehernya Gaethje ini diikat diikat kaki seperti ini ya, dikunci pakai kakinya Habib di lehernya, diangkat-angkat itu kan ya, itu diangkat-angkat sama
dia angkat-angkat. Nah, ini dikunci seperti ini kan, dia angkat-angkat. Wow, nggak bisa ngomong. Ya lehernya dikunci sampai diangkat-angkat sama GC ini nggak bisa, tetap kunci kuat hingga akhirnya Habib menang. Dan waktu menang ini, waktu Habib menang, Habib ke tengah arena, tentu saja biasanya kan kru-krunya atau teman-temannya dan saudara-saudaranya kan itu langsung menggerubungi lah, mengucapkan selamat dan mesti euforia bareng lah biasanya. Tapi Habib itu menolak seperti ini. Jangan, biar gue sendiri. Gue mau menumpahkan suatu emosi yang dari tadi tersimpan seperti itu. Yang biasanya di mana ayahnya selalu ada di situ, di luar ring, sambil menonton dia, menyemangati dia. Dan saat dia menang, ayahnya ikut masuk dan dia memeluknya seperti itu. Dan kali ini untuk pertama kalinya ya, saat dia menang, ayahnya sudah tidak ada. Seperti itu teman-teman. Itulah mengapa Habib benar-benar sangat sedih. Meskipun menang, dia sangat-sangat terpuruk, menangis sesungguhan dia sampai seorang Habib Nurmagomedov ya, seorang pria petarung pula ya, dia sampai sesenggukan seperti itu. Seseorang yang sangat tidak mengenal takut ya. Bahkan ada yang nantang, dia mesti langsung bilang, send log me, kirim lokasimu ke saya dan saya akan datang, sampai seperti itu Habib. Dan kali itu dia benar-benar terpuruk, sujud sambil menangisnya mengingat ayahnya. Di postingannya yang mengharu biru di Instagramnya ini teman, Instagramnya kan di sini. Ini kelihatan kecil mungkin teman-teman nanti. Point Allah with you, nobody can break you, nobody. Thanks Father for everything. It is all my life, may Allah can you di highest paradise. Ketika Allah bersamamu, tidak satu pun yang bisa mengalahkan kamu. Tidak satu pun, nobody. Thanks Father, terima kasih Ayah untuk segala sesuatu, untuk semuanya. Kamu telah mengajarkan semua pada kehidupan saya. Semoga Allah memberikan tempat terbaikmu, surga tertinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, begitulah teman-teman sekilas tentang kenapa Habib begitu mencintai ayahnya, kenapa Habib begitu terpuruk menangis lah, bukan terpuruk lah, istilahnya sampai tersungkur menangis ya di kemenangannya yang ke-29 ini. Bahkan dia sampai bilang last fight, ini adalah pertandingan terakhirnya. Last fight, ini adalah pertandingan terakhirnya. Di UFC ini benar-benar menggembarkan Habib bahwa tidak, memang benar-benar sang juara yang tidak bisa dikalahkan, tidak dipungkiri. Seperti itu teman-temannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah terus melanjutkan untuk menonton channel Super Update terkini. Semoga kita menjadi seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagai seorang hamba yang patuh terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.